Perang Aceh. Sungguh Aceh ibarat serambi Mekah, merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajahan Belanda ini telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajahan pada tahun 1873 hingga 1912. Perang Aceh merupakan perang paling lama dan terakhir yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka mengadakan Pax Neerlandica. Bagaimana Perang Aceh terjadi? Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceremen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 188 diantaranya perwira. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah menyerah pada Januari 1904. Akan tetapi, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau oleh Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1915, dan perlawanan sporadis rakyat Aceh terus berlanjut hingga 1942. Perang Aceh dibagi menjadi tiga fase, yaitu satu, masa permulaan dari tahun 1873 hingga 1884. Yang kedua, masa konsentrasi sel-sel dari tahun 1884 hingga 1896. Yang ketiga, masa akhir perang dari tahun 1896 hingga 1904. 1. Masa permulaan dari tahun 1873 hingga 1884. Belanda menyerang kota raja, Banda Aceh, dan menduduki daerah sekitarnya, sehingga Sultan Aceh menyingkir ke pedalaman. Belanda tidak memperoleh jawaban atas tuntutannya agar Aceh tidak mengadakan hubungan dengan negara asing dan mengakui Belanda sebagai yang dipertuan. Oleh karena itu, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Kemudian, dilakukan serangan pertama dengan kekuatan 3.000 orang di bawah pimpinan Jenderal Kohler. Perlawanan sengit dilakukan oleh Aceh yang antara lain dapat menewaskan Jenderal Kohler yang tengah mengadakan peninjauan dekat Masjid Raya Aceh. Usaha Belanda merebut istana Sultan tidak berhasil karena kehilangan pimpinan dan beratnya perlawanan, sehingga akhirnya Belanda terpaksa menarik kembali pasukannya. Serangan kedua diadakan dengan kekuatan 7.000 orang di bawah pimpinan Legend van Swieten pada bulan Desember 1873. Pasukan itu sendiri atas infanteri yaitu pasukan pejalan kaki, pasukan kavaleri yaitu pasukan berkuda, pasukan zeni yaitu pasukan pembangun. Oleh karena sistem senjata teknik, sistek artinya dengan senjata atau kekerasan. Perang Aceh tidak dapat juga diselesaikan, maka diperkenalkan sistem senjata sosial atau SISOS. Sistem senjata sosial dilakukan dengan cara membujuk Perdana Menteri Habib Abdurrahman Al-Zahir agar mau berdamai, dengan dijanjikan uang tahunan $10.000 dan bertempat tinggal di negara asalnya, Arab 1878. Adapun raja-raja kecil dapat cepat dikuasai dengan disodorkan perjanjian pendek. Yang kedua, masa konsentrasi sel-sel dari 1884 hingga 1896. Belanda hanya bertahan di daerah yang telah didudukinya karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyelesaikan Perang Aceh dalam waktu yang singkat. Di daerah yang telah dikuasai itu dibentuk pemerintahan sipil yang dipertahankan dengan mengadakan pos-pos yang satu dengan yang lain, dihubungkan dengan kendaraan. Di luarnya diadakan tanah-tanah yang terbuka agar mudah mengetahui apabila musuh menyerang. Teku Umar berpura-pura menyerah kepada Belanda dan memperoleh kepercayaan memimpin 250 orang pasukan bersenjata lengkap. Sementara itu, Cut Nyak Dien sebagai istrinya bergerilya di daerah pedalaman. Kemudian Teku Umar dengan 800 senjata dari Belanda dan uang $18.000 kembali melawan Belanda dan menyatukan perlawanan dengan Cut Nyak Dien. Oleh karena Belanda belum juga dapat menyelesaikan perang,
Maka didatangkan seorang Belanda ahli agama Islam bernama Dr. Sisno Kurgronje untuk dimintai nasihat dalam penyelesaian Perang Aceh. Disarankan olehnya agar golongan Tengku dapat dikesampingkan, sedangkan golongan Tengku harus dihadapi kekerasan sampai kalah dan mengembalikan kepercayaan rakyat dengan memajukan kesejahteraan penduduk. 3. Masa akhir perang tahun 1896 sampai 1904. Belanda bertekad menyelesaikan perang dengan mempergunakan nasihat Dr. Snoek Hurgronje. Untuk itu diangkat Letkol van Houts sebagai panglima, kemudian menjadi gubernur militer dan sipil Aceh. Operasi militer dilakukan di banyak daerah. Di Meulaboh, perlawanan Aceh dilakukan oleh Teku Umar, tetapi tokoh ini ditewaskan dalam suatu pertempuran. Van Houts sendiri memimpin operasi di daerah timur dan berhasil merebut Banteng Batehi. Sementara itu, Sultan menyingkir ke daerah pedalaman, tetapi akhirnya menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Untuk melemahkan semangat perjuangan, Belanda mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap keluarga Panglima Polem, sehingga akhirnya Panglima Polem menyerah kepada Belanda di Lauk Sumawe tahun 1903. Raja-raja daerah yang menyerah kepada Belanda diwajibkan menandatangani plakat pendek yang berisi beberapa hal di bawah ini. 1. Pengakuan kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara-negara asing. 3. Patuh kepada perintahan Belanda. Untuk mengalahkan perlawanan rakyat di pedalaman Aceh, Letkol van Dalen mengadakan gerakan pembersihan di daerah Gayo Alas pada tahun 1904. Dalam gerakan itu, ia mendapat banyak perlawanan. Dengan selesainya Perang Aceh pada tahun 1904, berarti bahwa kerajaan Aceh yang telah berdiri ratusan tahun itu pun berakhir perannya sebagai kerajaan merdeka. Sebab-sebab terjadinya Perang Aceh. Yang pertama, Aceh berpendapat bahwa daerah-daerah Sumatera Timur merupakan wilayah yang diperoleh pada masa kejayaannya. Adapun menurut Belanda merupakan wilayah yang diperoleh dari Sultan Siak. Yang kedua, terusan sudah selesai tahun 1869. Aceh merupakan daerah yang penting karena pelayaran Eropa. Yang ketiga, makin berkembangnya imperialisme modern yang berusaha memperoleh tanah jajahan untuk dijadikan sumber bahan industri dan pasaran hasil industri. Keempat, politik ekspansi Belanda keluar Jawa dalam usahanya mewujudkan Pax Neerlandica tidak terhalang lagi untuk daerah Aceh. Karena dalam Treaty of Sumatra 1871, Inggris berjanji tidak akan menghalangi Belanda meluaskan daerahnya di Sumatera. Yang kelima, sebab khusus. Aceh yang mau mempertahankan kedaulatannya menolak tuntutan Belanda untuk tidak berhubungan dengan negara asing dan mengakui Belanda sebagai yang dipertuan. Tujuan, Perang Aceh yang berlangsung 30 tahun memiliki dua sifat perlawanan. Sesuai dengan susunan masyarakat, pemerintahan di kerajaan tersebut yaitu bersifat nasional dan keagamaan. Sifat nasional bertujuan mempertahankan kemerdekaan negara dari jajahan Belanda. Pemimpin-pemimpin perlawanan adalah kaum bangsawan (Teku), seperti Sultan Dawud Shah, Teku Umar, dan Panglima Polem. Pada umumnya, mereka mau berkompromi dengan Belanda agar kedudukannya dalam pemerintahan dan masyarakat tidak hilang. Mereka bersedia menandatangani perjanjian pendek (Korte Verklaring). Adapun yang bersifat keagamaan cenderung menolak kedatangan Belanda yang dianggap akan menyebarkan agama Kristen di wilayah Aceh. Tokoh-tokoh perlawanan terdiri atas golongan ulama (Tengku), seperti Tengku Cikdi Tiro. Golongan ini tidak mengenal kompromi atau tidak mudah menyerah kepada Belanda. Mereka berpendapat bahwa perang yang dilancarkan merupakan perang jihad, artinya perang suci karena didasarkan agama.